Halo, kenalin. Nama gue Langit. Di sini gue mau ngevlog tentang bukunya Asep Samboja 2009-2010 tentang historiografi sastra Indonesia 1960-an. Ini sebenarnya buku disertasi dari beliau yang berasal dari FIB UI yang menjelaskan dengan perspektif New Historism dan pendekatan heuristik mengenai keadaan sastra di Indonesia pada era 1960-an. Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu ya bahwa tahun 1960-an merupakan era yang sangat gelap bagi Indonesia. Tidak banyak orang yang tahu, termasuk saat itu terjadi peristiwa tragedi yang disebut sebagai G30S. Nah, di sini konflik yang terjadi tidak hanya dalam tataran ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, tapi juga di bidang kebudayaan dan seni, termasuk bidang sastra. Di mana saat itu Asep Samboja menjelaskan ada dua kubu besar yang bertikai, yakni kubu Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang dimotori oleh seniman-seniman berafiliasi PKI bernama Nyoto, Den Aidit, dan juga yang non-komunis seperti Pramudia Anantatur. Sedangkan yang kedua adalah Manikebu, yakni manifestasi kebudayaan yang dimotori oleh Gunawan Muhammad, Taufik Ismail, dan kawan-kawan. Pertikaian yang terjadi sebenarnya cukup menarik dan perlu teman-teman ketahui bahwa saat itu Orde Lama Lekra yang berkuasa. Manikebu dilarang karena Lekra mengangkat paradigma seni untuk rakyat dan politik adalah panglima. Sehingga seni-seninya adalah seni-seni yang lahir dari rakyat, sastra-sastra yang lahir dari rakyat. Sedangkan pada era Orde Baru, Lekra dianggap Soeharto sebagai penggerak G30S, sehingga Manikebu lah yang berkuasa saat Orde Baru. Sedangkan Manikebu sendiri mengangkat paradigma seni untuk seni. Ada dua paradigma seni yang cukup bertolak belakang di sini. Mungkin di sini Asep Samboja hanya ingin menjelaskan bahwa sastra Indonesia itu sangat kaya. Tidak hanya seni-seni yang berkembang di saat Orde Baru, tapi juga saat Orde Lama yang seringkali dibungkam dan dilupakan, yakni karya-karya seniman Lekra. Asep Samboja ingin memberikan porsi yang seimbang di antara kedua kubu besar ini dan menjelaskan bahwa sastra Indonesia sangat kaya dan perlu diungkap dari akar-akarnya yang gelap itu. Mungkin ada satu puisi dari seniman Lekra bernama S. Anantaguna yang sangat menarik. Judulnya Interogasi. Siapa namamu? Namaku Cinta. Di mana rumahmu? Di hati manusia. Apa pekerjaanmu? Memperindah dunia. Apa duniamu? Kamar 3x2. Kalau sakit tidak diperiksa. Tidak sakit malah diperiksa. Siapa temanmu? Tak tahu. Harus tahu. Baiklah kalau harus menipu. Siapa menipu? Boleh jabat tangan seri 11. Asep Samboja memandang puisi Anantaguna tersebut luar biasa, karena ini menunjukkan gambaran seniman Lekra yang dibungkam di eranya Orde Baru. Tetapi Anantaguna dapat menjelaskannya dengan hati yang tentram. Tidak hanya seniman Anantaguna saja, yang seniman lain, sastrawan-sastrawan lain, Pramudia Anantatur adalah seniman yang tidak mendapatkan jatah yang seimbang dalam dunia sastra Indonesia. Dan Asep Samboja menjelaskan bahwa kita perlu memberikan porsi yang seimbang. Karena itu mungkin teman-teman perlu mengetahui, perlu membaca buku ini dengan perspektif yang terbuka dan memandang bahwa sejarah Indonesia perlu diungkapkan, perlu dihadirkan secara seimbang, termasuk sastra Indonesia tahun 1960-an. Ini yang ku baca, Asep Samboja, Historiografi Sastra Indonesia 1960-an.